Tahun 1924 itu Turki Utsmani selesai. Oke. Tahun 1924 banyak orang yang sedih. Benar ya? Tapi ternyata itu adalah rencananya Allah. Oke. Karena dengan selesainya Turki Utsmani tahun 1924, ternyata Allah menyiapkan bangkitnya raksasa yang selama ini tidur, namanya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister, om dan tante, kembali dengan secangkir inspirasi bersama Kavose. Alhamdulillah pagi hari ini kita edisi spesial HUT Kemerdekaan RI ke-76. Indonesia merdeka bukan tujuan, Indonesia merdeka itu adalah sarana mencapai kemakmuran, quote dari Bung Hatta. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia terkait dengan ekonomi syariah? Alhamdulillah pagi ini, Assalamualaikum Bang Adi, kita bisa bertemu dengan Bapak Adi Warman Karim. Beliau adalah founders Karim Consulting Indonesia, sekaligus Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI. Apa kabar Bang Adi? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia. Alhamdulillah, luar biasa nih Bang Adi, selalu semangat. Baik Bang Adi, bicara kemerdekaan, nanti kita akan melihat bagaimana refleksi kemerdekaan ini dan apa kaitannya dengan ekonomi syariah dan bagaimana ekonomi keuangan syariah bisa memberikan kontribusi dalam kemerdekaan ini. Bang Adi, kalau kita refleksikan nih Bang Adi, dulu Indonesia ini ada beragam bangsa, suku, para founding fathers bertemu dan salah satu yang mempertemukan mereka adalah kata Pancasila. Kira-kira apa hubungannya Bang Adi, Pancasila dengan ekonomi Islam, ekonomi syariah ini? Ini silakan keren Bang Adi. ya. Siap. Kalau kita lihat ya, Pak Alfi ya, kalau kita lihat dari timeline sejarah dunia nih, jadi kita ngomong jangan Indonesia nih, siap. Dunia dulu ya. Tahun 1924 itu Turki Utsmani selesai. Oke. Tahun 1924 banyak orang yang sedih. Benar ya. Tapi ternyata itu adalah rencananya Allah. Oke. Karena dengan selesainya Turki Utsmani tahun 1924, ternyata Allah menyiapkan bangkitnya raksasa yang selama ini tidur, namanya Indonesia. Tahun 45. Gelo gak? Masya Cuman Allah. itu 25 tahun setelah jatuhnya Turki Utsmani 1924, cuman butuh waktu 25 tahun. Raksasa berikutnya bangkit mengambil tongkat estafet dari Turki Utsmani. Oke. Yang dibawa oleh Indonesia berbeda dengan yang ditawarkan oleh Turki Utsmani dulu, benar gak? Tapi yang dibawa oleh Indonesia adalah keberagamaan yang berada dalam keragaman. Ini men. Jadi kita bangun Islam yang berbeda dengan Turki Utsmani, di mana yang kita bangun di sini adalah kita menghargai kebinekaan itu sebagai satu kekuatan menjadi tunggal ika. Nah, karena populasi mayoritas Indonesia itu orang Islam, maka tidak bisa dipisahkan Indonesia dengan Islam. Maka Indonesia tiba-tiba bisa, ini dahsyat nih, Turki Utsmani gak bisa bikin begini men. Tiba-tiba Indonesia bisa mengadopsi maqasidul syariah yang 5 hal itu. Oke. Dikasih nama Pancasila. Itu sebenarnya maqasid syariah gitu ya. Itu. Oke. Dan bagaimana coba kita lihat cara mikirnya para ulama itu ketika Muhammad Yamin menyampaikan konsepnya, kemudian Bung Karno menyampaikan konsepnya, para ulama nggak menentang, benar nggak? Tapi para ulama melihat celah. Lah, ini kalau kita tikungin dikit, benar nggak? Tikungan, sudah ada yang tikungan jangan dulu. Kalau kita tikungin dikit, ini maqasid syariah, benar nggak? Oke. Ini men. Jadi Pancasila refleksi dari maqasid syariah. Nah, jelas, coba aja lihat, bener gak? Ya. Coba kita bandingin sama yang awal pemikirannya Muhammad Yamin, kemudian disampaikan oleh Bung Karno, bener gak?
caranya ulama Indonesia itu kita nggak berantem, nggak kita tentang idenya, ide Pancasila itu. Tapi kita lihat ini satu kesempatan besar nih. Kita bisa mengambil tongkat estafetnya Turki Utsmani, kemudian bahkan membuat suatu negara dengan dasar maqasid syariah yang kita sebut Pancasila. Oke. Baik Bang Adi. Jadi yang berikutnya Bang Adi, kalau kita memang secara sejarah itu memang luar biasa itu. Nilai-nilai Pancasila itu ternyata diambil dari maqasid syariah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira setelah berjalan 76 tahun nih, 76 tahun, apalagi sekarang situasi pandemi nih. Kalau orang bicara tentang pentingnya sistem ekonomi, kadang-kadang orang melihat kemajuan dari suatu negara. Dulu ada Amerika, sekarang China atau Tiongkok. Nah sebenarnya ekonomi Islam ada di mana nih setelah 76 tahun di Indonesia ini? Gimana cara jawabnya gini Pak Alfi? Ya. Kemenangan hakiki dari ekonomi Islam itu bukan diukur dari pangsa pasar bank syariah yang baru 6,sekian%. Tapi kemenangan hakiki ekonomi syariah itu, ekonomi Islam itu, ketika bank-bank konvensional, ketika lembaga keuangan konvensional, ketika semua lembaga bisnis konvensional, walaupun nama aja tetap konvensional, tapi mereka mengikuti cara-cara syariah. Ini baru yang namanya kemenangan hakiki. Jadi mereka ikut memasarkan produk syariah itu ya. Bukan aja mereka ikut memasarkan produk syariah, namanya tetap konvensional, nggak apa-apa. Tapi cara the way they doing their business, itu dia mengikuti syariah. Transparansi dalam urusan bank misalnya, transparansi antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan kepada penabung, benar nggak? Bagaimana caranya ketika kredit macet kita memberikan kesempatan bahkan mensupport debitur itu untuk kembali bisa baik bisnisnya, kemudian membayar cicilannya secara tepat. Jadi ini bukan persoalan. Imam Ghazali mengatakan atau Allah mengatakan dalam Al-Quran bahkan kalau Allah mau semua penduduk negeri ini, semua penduduk dunia ini Islam, gampang. Tapi bukan itu yang diinginkan Allah, benar gak? Betul. Tapi bagaimana orang-orang non-Muslim sekalipun mengadopsi nilai-nilai Islam dalam kehidupannya? Itu juga yang kita lakukan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita punya dua front. Apa front itu, Pak? pertama adalah front yang eksplisit. Yaitu bank syariah, asuransi syariah semuanya. Termasuk surat berharga syariah negara dan segala macam. Itu front satu, front yang eksplisit membawa nama syariah. Tapi ada front yang kedua, ini front yang jauh lebih besar. Itu front yang eksplisit itu cuma tip of iceberg itu. Bagian atasnya bagian aja ya? atas dari batu es yang terendam di laut itu benar. Tapi bagian terbesarnya adalah gerakan kita untuk mewarnai ekonomi Indonesia ini dengan nilai-nilai syariah. Terserah lo mau konvensional yang apa nggak konvensional, tapi kalau bisnis yang jujur, benar nggak? Terserah lo konvensional apa nggak konvensional. Kalau lo mau bisnis, ya kita harus bukan hanya jujur, tapi juga transparan, benar nggak? Ini yang paling besar, ini yang terjadi di desa-desa, yang terjadi di kota-kota kecil, yang terjadi di kehidupan masyarakat, di pasar-pasar. Dia nggak ngomong syariah, tapi dia syariah. Ini Dia di praktiknya sebenarnya syariah gitu Bang. Walaupun tidak ada nama syariah itu sendiri. Baik Bang. Mungkin yang berikutnya nih Bang Adi, tadi kaitannya dengan kita membangkitkan raksasa yang sedang tidur itu ya. Itu kan pertama kali Indonesia merdeka gitu ya. Betul. Nah sekarang ini Bang Adi, sekarang ini kan Indonesia dikenal penduduk muslimnya besar, sumber daya alamnya besar gitu ya. Nah bagaimana benar-benar raksasa itu bangkit dan bergerak, tidak sekedar bangun gitu. Apa yang mesti dilakukan supaya terjadi akselerasi dari ekonomi keuangan syariah ini? Ya, ada dua hal sebetulnya untuk hal ini. Yang pertama adalah sebetulnya kalau menurut saya kita understated ini, semua angka-angka ini semua understated. Bahkan di WA Group kemarin baru muncul rata-rata IQ orang Indonesia katanya berapa? 87, gelo apa? Berapa orang yang ente udah tes IQ-nya, benar gak? Kok bisa ngomong Indonesia? Ngomong aja itu kacau. Jadi menurut saya data-data yang sekarang ini understated. Sebetulnya ekonomi Indonesia jauh lebih hebat dari itu, tapi tidak tercatat. Nah ini waktu saya dulu kuliah kita bilang malah 30% dari perekonomian Indonesia itu nggak masuk dalam catatan ekonomi Indonesia, benar.
Jadi hal yang pertama menurut kami understated. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang terjadi yang tidak tercatat. Karena banyak di Indonesia ini orang-orang yang tidak menggunakan bank. Nah, banyak orang-orang Indonesia ini yang masih berada di sektor informal yang nggak masuk ke sektor formal ekonomi. Benar nggak? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua menurut saya adalah kita saat ini terlalu nyaman hidupnya. Lah, gimana kita nggak usah kerja tenang-tenang aja, bener gak? Mau makan ada makanan di taman, di kebun, bener gak? Mau makan ikan tinggal ngambil ikan di balong, bener gak? Jadi kita hidupnya terlalu nyaman dan kita nggak merasa perlu untuk mengeksploitir sumber daya alam yang kita gunakan. Ini menjadi backfire buat kita karena orang lain ternyata kemudian yang eksploitir batu bara kita, sekarang nikel kita, tembaga kita, waktu di Papua Freeport kita, kita tenang-tenang aja diambilin karena kita masih tidak merasa terganggu kehidupan kita, masih oke-oke aja. Ini harus kita buat kesadaran bahwa ini adalah amanah dari Allah buat bangsa Indonesia. Ini adalah bahan baku yang disiapkan oleh Allah untuk bangsa Indonesia untuk menjadi the awakening giant itu. Karena kita akan jadi pemimpin dunia. Karena kita akan jadi pemimpin dunia, Allah menyiapkan kita sumber daya manusia yang luar biasa banyaknya, yang pinter-pinter, yang sangat dermawan, yang sangat religi. Tuhan juga menyiapkan kepada kita sumber daya alam yang luar biasa, dahsyat, man. Arab Saudi mulai habis minyak, kita punya bentar lagi kita jadi pabrik pabrik listrik terbesar di dunia, bener nggak? Belum lagi sumber daya air dan sebagainya. Jadi Allah lagi menyiapkan bangsa ini untuk jadi pemimpin masa depan dunia. Untuk kita Allah siapkan dua, SDM yang luar biasa, yang udah terbiasa dengan keberagaman, bener nggak? Biasa aja tuh beragam, bener nggak? Yang kedua, Allah menyiapkan kita SDM yang SDA yang luar biasa, yang orang-orang udah mau habis, kita baru ngambilin, bener gak? Jadi insya Allah buat teman-teman FOSE semua, adik-adik semua, anak-anak semua, siap-siap. Kalian adalah pemimpin masa depan dunia. Back to you, Vi. Oke, terima kasih Bang Adi. Edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus bangkit, kita harus bangun sebagai raksasa dunia. Terima kasih teman-teman semuanya, brother and sister, om dan tante. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.